Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita menyimak kuliah Ibu Diah Ayu Puspandari mengenai pengantar health account, kami dari kelompok 3 mencoba untuk mendiskusikan grafik yang tertera pada slide ini. Grafik untuk diskusi pada kelompok 3 ini terdapat pada bagian National Health Account Indonesia tahun 2018, di mana menggambarkan tentang skema pendanaan publik yang berkaitan dengan skema penyakit atau disease account dari berbagai skema pendanaan, yaitu dari skema Kemenkes, kementerian lembaga lain, Pemprov, Pemda, dan JKN. WHO sendiri telah melakukan pengelompokan jenis penyakit berdasarkan pedoman WHO yang meliputi 1. Penyakit penular infeksi, 2. Kesehatan reproduksi, yaitu maternal, termasuk persalinan, seksion sesar, perinatal, dan neonatal, 3. Kekurangan nutrisi, 4. Penyakit tidak menular atau PTM, 5. Cedera, yaitu berupa kunjungan kontrol, prosedur dialisis di rawat jalan, tapi tidak termasuk biaya perawatan akibat kecelakaan kerja atau lalu lintas. 6. Tidak spesifik, itu terkait urusan administrasi dan kapital, serta lain-lain, yaitu penyakit yang tidak dapat didefinisikan ke dalam kelompok disease accounts dan yang tidak dapat didesagregasi pada skema pendanaan publik di luar JKN. Kita memasuki gambar pertama, yaitu pada grafik pertama menunjukkan skema pendanaan dari Kementerian Kesehatan dengan total sebesar 20,8 triliun atau sekitar 8,5% terhadap skema publik. Total pendanaan tersebut digunakan dengan komposisi rincian 25,3% untuk penyakit menular dan parasitik, 2,9% untuk kesehatan reproduksi, 0,3% untuk kekurangan nutrisi, 34,7% untuk bidang tidak spesifik, dan 32% untuk lain-lain. Sementara dari grafik batang kedua ini menunjukkan bahwa skema pendanaan dari skema kementerian lembaga lain, di mana total pendanaan sebesar 9,6 triliun atau sekitar 3,9% terhadap skema publik. Komposisi dari pendanaan ini dengan rincian 19,1% untuk kesehatan reproduksi, sementara 2,2% untuk kekurangan nutrisi, 1,7% untuk cedera, 23,5% untuk tidak spesifik, dan 53,4% untuk lain-lain. Sedangkan grafik batang ketiga menggambarkan skema pendanaan dari pemerintah provinsi, di mana total pendanaan sebesar 23,4 triliun atau proporsinya adalah 9,5% terhadap skema publik. Komposisi pembiayaan meliputi 80,3% merupakan kelompok lain-lain yang merupakan program atau kegiatan yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam klasifikasi disease account atau akun penanggulangan suatu penyakit dan yang tidak dapat disagregasi pada skema pendanaan publik di luar JKN. Sedangkan 17,3% untuk bidang tidak spesifik terkait urusan administrasi dan kapital, dan sisanya adalah 0,9% untuk penyakit menular dan parasitik dan PTM atau penyakit tidak menular. Pada grafik batang keempat menggambarkan skema pendanaan dari pemerintah kabupaten kota, di mana total pendanaan sebesar 8,3 triliun atau sekitar 35,5% terhadap skema publik. Komposisi pembiayaan 79,5% merupakan kelompok lain-lain yang merupakan program atau kegiatan yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam klasifikasi disease account atau akun penanggulangan suatu penyakit dan yang tidak dapat didisagregasi pada skema pendanaan publik di luar JKN. Sedangkan 19,8% untuk bidang tidak spesifik atau terkait urusan administrasi dan kapital, dan sisanya 1,4% untuk penyakit menular atau parasitik dan penyakit tidak menular. Grafik batang kelima menggambarkan skema pendanaan JKN dengan porsi belanja kesehatan sebesar 42,7% terhadap total skema pendanaan publik, yaitu sebesar 105 triliun. 3 pemanfaatan terbesar pada pembiayaan jaminan kesehatan nasional adalah: pertama, digunakan lebih banyak untuk kelompok penyakit tidak menular atau PTN sebesar 43,9%. Kelompok penyakit kedua terbesar adalah cedera, berupa kunjungan kontrol, prosedur dialisis di rawat jalan, tetapi tidak termasuk kecelakaan kerja dan lalu lintas dengan 25,6%.
Sedangkan kelompok cedera yang terdapat dalam skema pendanaan JKN adalah termasuk kelompok penyakit dengan ICD tertinggi pada kunjungan kontrol rawat jalan dengan inasibitis berupa penyakit kronis kecil lain-lain. Selanjutnya, pada kelompok terbesar ketiga dengan 12,2% berkaitan dengan case pro atau kesehatan reproduksi, yaitu maternal termasuk persalinan, section, sesar, perinatal, dan neonatal. Implikasi dari alokasi anggaran pada skema Kemenkes, kementerian atau lembaga lain, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, hanya program yang sudah ada tagging yang jelas yang dapat diklasifikasikan menurut jenis penyakit. Sementara program yang tidak dapat diklasifikasikan dikategorikan ke dalam kelompok lain-lain. Skema pendanaan publik lainnya memiliki banyak program yang tidak dapat ditelusuri dan dikelompokkan menurut jenis penyakit. Hal ini disebabkan pada laporan realisasi tidak secara rinci menjelaskan program spesifik. Diperlukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dana kesehatan yang digunakan. Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dana tersebut yang digunakan untuk menjalankan program pemerintah dalam mendukung pencapaian menelusuri daya ungkit investasi publik pada masing-masing indikator. Sebab belum ada tagging dan nomenklatur spesifik pada setiap program, terutama pada dokumen laporan realisasi. Belum dapat dilakukan analisis pengeluaran Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah pada program upaya promotif dan preventif, dan apakah dapat mendukung atau mengurangi resiko beban JKN. Hal tersebut penting bagi pemerintah pusat, terutama Kementerian Kesehatan sebagai dasar keputusan membiayai keberlangsungan suatu program dan mengetahui program mana saja yang perlu ditingkatkan untuk mendukung capaian target nasional sehingga dapat dilakukan perencanaan dan penganggaran yang lebih baik ke depannya. Kita memasuki bagian ketiga, yaitu manfaat health account. National Health Accounts atau NHA adalah salah satu alat strategi suatu negara untuk memahami peta dan pola pendanaan secara komprehensif menuju jaminan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage atau UHC. National Health Accounts adalah alat yang dapat menjabarkan belanja kesehatan dari berbagai dimensi menurut sumber pendanaan, mekanisme pendanaan, pengelola dana, penyedia layanan, serta pemanfaatan belanja. Dengan mengacu pada kerangka Sistem Health Account atau SHA 2011, lingkup belanja kesehatan dalam konteks nasional adalah total belanja kesehatan atau Total Health Expenditures atau THE yang mencakup belanja kesehatan operasional atau recurrent, belanja modal, belanja riset, dan belanja pendidikan tenaga kesehatan pada skema publik. Kemudian salah satu luaran NHA di tahun 2018 adalah produksi dimensi akun penyakit atau disease account yang mencakup seluruh skema publik, yaitu skema Kementerian Kesehatan, kementerian lembaga lainnya, subnasional, dan jaminan kesehatan nasional yang sebelumnya hanya terbatas pada skema jaminan kesehatan nasional. Berdasarkan skema pendanaan publik di atas, maka perbaikan tagging atau nomenklatur pada program spesifik untuk mengetahui pemanfaatan dana publik sesuai indikator dan memudahkan dalam hal monitoring evaluasi pembiayaan program kesehatan sampai ke daerah. Demikianlah diskusi dari kelompok 3 tentang manfaat National Health Account dalam melihat skema pendanaan publik yang berkaitan dengan penyakit atau disease account dari berbagai skema pendanaan, yaitu dari skema Kementerian Kesehatan, kementerian atau lembaga lain, dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kabupaten kota, dan jaminan kesehatan nasional. Mohon maaf bila ada kekurangan, semoga bermanfaat dan salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.